pastinya kamu sudah sarapan, sudah mandi ya yang paling penting, dan sudah menyiapkan alat tulisnya. Nah, sebelum kita mulai, kita doa dulu ya. Oke, kita doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, tanpa perlu panjang lebar, kita mulai aja ya Bu Linda. Silakan Bu Linda. Ya, terima kasih Bu Iis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, bersyukur kepada Tuhan ya, bahwa sampai hari ini kita masih diberi kesehatan. Ya. Kemudian ingat bahwa COVID masih belum berlalu ya, tolong terapkan protokol kesehatan, jaga jarak, hindari kerumunan, kemudian jangan lupa pakai masker dan cuci tangan. Ya, Ibu lihat di sini sudah hadir beberapa orang ini ya, kita sapa dulu. Ada Rendianto, ada Muhammad Ali, ada Zahwa, ya, ada Shine, ada Lea, kemudian Bu Iis ya, kemudian Muhammad Irsad dan Meli ya. Selamat bergabung semuanya ya. Semoga yang lainnya nanti menyusul. Kita akan membahas kali ini tentang yang sudah kita rencanakan minggu lalu, yaitu pemisahan campuran dan sifat asam basa senyawa atau lautan. Ya, kita lihat dulu ya. Nah, apa sih yang akan kita capai pada pertemuan kali ini? Kita lihat dulu ya. Ini tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama menjelaskan metode pemisahan campuran. Yang kedua, menjelaskan prinsip yang digunakan dalam pemisahan campuran. Kemudian menjelaskan konsep asam basa dan nanti setelah selesai materi ini, Ibu ingin memberikan tugas kepada kamu, yaitu bagaimana nanti mengidentifikasi zat menggunakan indikator asam basa. Yang pertama kita masuk dulu tentang pemisahan campuran. Oke. Di sini ada sebuah video. Ya. Nah, video ini adalah menggambarkan seseorang yang sedang menyaring teh ya, menyaring teh. Ya, nah, kalau kita lihat ini ketika teh disaring itu nanti akan ada ampasnya yang tertinggal di atas kertas saring penyaring ya. Dalam hal ini menggunakan kain ya, yang kain yang halus pori-porinya, sehingga apabila tehnya itu disaring nanti ampas-ampasnya yang lebih besar ukurannya daripada lubang saringannya itu nanti akan tertahan. Sementara bagian-bagian yang lebih kecil daripada ukuran pori-pori penyaring akan
lewat ya dan turun ke bawah. Nah, konsep dari penyaringan ini didasarkan pada itu ukuran partikel yang bercampur. Ya, jadi ya. Yang kedua adalah sentrifugasi. Ya. Sentrifugasi ini prinsipnya ya memutar dengan kecepatan tertentu cairan ya. Jadi ini adalah alat pemutar. Sehingga nanti bagian-bagian partikel dari cairan itu akan terpisah. Ya. Dalam hal ini adalah pemisahan sel darah merah dengan sel darah putih dari plasma darah. Sehingga dengan pemutaran ini, ya dengan kecepatan tertentu nanti sel darah putih dan sel darah merahnya akan mengendap ke bawah, sedangkan plasma darahnya itu akan naik ke atas, terpisah ke atas. Ya. Nah, jadi prinsip dari sentrifugasi ini hampir sama dengan penyaringan ya. Hampir sama dengan penyaringan, yaitu menggunakan perbedaan ukuran partikel. Cuman di sini partikel-partikel yang akan dipisahkan itu sangat halus. Ya, tidak seperti teh tadi. Kalau teh tadi ukurannya cukup besar. Sementara yang ini sangat halus ya, sel darah merah dengan sel darah putih itu ukurannya sangat kecil. Maka digunakanlah sistem sentrifugasi. Selanjutnya distilasi. Ya. Distilasi ini memisahkan beberapa zat yang memiliki titik didihnya yang berbeda ya. Beberapa zat memiliki titik didih yang berbeda, maka akan bisa dipisahkan secara distilasi. Nah, itu tadi ya. Jadi di sini dilakukan pemanasan sehingga airnya mendidih. Setelah mendidih nanti dia akan menguap. Kemudian dilakukan pendinginan di sini. Nah, ketika uap air tadi itu mendingin, sudah mengalami kondensasi, maka dia akan berubah menjadi titik-titik air dan disalurkan melalui pipa ini sehingga dia sudah terpisah dari campuran yang di sebelah kiri. Jadi air yang di sebelah kanan ini sudah lebih murni. Nah, distilasi ini banyak digunakan di dunia industri ya, yaitu contohnya penyulingan minyak bumi. Minyak bumi itu nanti dipisah-pisahkan seperti pertalite, bensin, kemudian ada pertamax, nah dan yang lain-lainnya nanti itu dilakukan secara distilasi ini. Jadi prinsip kerjanya berdasarkan perbedaan titik didih. Selanjutnya adalah kromatografi ya. Dua warna tinta spidol ya di dua tempat. Ibu masukkan ke dalam ujung kertasnya, ibu masukkan ke dalam air, kemudian tinta tadi itu akan merambat ke atas mengikuti rambatan air yang naik melalui kertas. Ya. Nah, jadi kita lihat hasilnya nanti seperti apa.
Ya, jadi kita lihat di sini warna yang merahnya ini sudah tertinggal di belakang ya. Kemudian warna yang lainnya itu terus maju. Berarti ini memiliki kecepatan yang lebih daripada warna merah. Jadi warna-warnanya Nah, terpisah jadi ya Bu Linda ya? nanti kita akan melihat bahwa eh, di sini ada pemisahan warna hitam tadi itu menjadi, kalau Ibu lihat di sini ada warna ungu, kemudian ada warna coklat, kemudian ada warna biru. Ya, jadi sebenarnya warna merah, yang hitam yang tadi itu adalah campuran dari beberapa warna. Dalam hal ini 3 warna ya. Kemudian yang merah tadi, ternyata ini ada sedikit membayang warna kuning. Dia disusun oleh 2 jenis warna, yaitu merah dengan sedikit kuning. Ya, jadi pemisahan warnanya itu terjadi karena kecepatan merambat warna merah, coklat, dan biru ini di dalam medium air, ya, dalam medium air yang merambat di kertas. Medium kertas ini adalah medium tetap ya, diam ya. Sedangkan medium air itu medium bergerak, itu memiliki kecepatan yang berbeda. Nah, prinsipnya tadi itu kan berdasarkan perbedaan kecepatan merambat antara partikel zat yang bercampur dalam medium diam ketika dialiri suatu medium bergerak. Lalu di mana penggunaannya? Nah, penggunaannya di dalam kehidupan kita sehari-hari yaitu pada tes urin. Nah, tes urin ini untuk mengetahui apakah urinnya mengandung zat yang mengandung narkoba atau doping. Ya, doping ini penguat ya. Jadi kalau atlet, nah, biasanya dilakukan tes doping untuk mengetahui dia punya menggunakan obat penguat atau tidak ya. Nah, kemudian mengetahui kandungan zat tertentu dalam makanan, ya seperti dalam mie misalnya ya, bisa kita cek dengan sistem ini. Kemudian mengetahui hasil pertanian tercemar atau tidak dari pestisida, ya. Yang berikutnya, sublimasi dan kristalisasi. Nah, dapat kita lihat di sini, ini adalah kanver ya, kanver berwarna pink. Ya, sudah Ibu hancurkan atau Ibu haluskan. Kemudian dimasukkan ke dalam gelas kimia, diletakkan di atas panasnya api ya. Jadi ini adalah yang berwarna merah ini sedikit kelihatan, ini adalah api ya. Nah, ini nyala apinya kelihatan. Dan kita lihat di sini ternyata kapur barusnya sudah mulai menguap. Ini nampak kabur di sekeliling kaca. Nah, ini menunjukkan kapur barusnya sudah mulai menguap. Namun dalam percobaan ini sangat sulit untuk mengontrol suhu daripada kapur barus ini ya, suhu api yang masuk ke kapur barus itu, sehingga kapur barus ini yang memiliki titik leburnya sekitar 80 derajat Celcius ya, itu sangat mudah meleleh. Ya, jadi agak sulit mempertahankannya. Jadi sebenarnya kalau untuk pemurnian zat harusnya jangan sampai dengan sublimasi ini jangan sampai kapur barusnya meleleh ya. Tetapi itu sangat susah untuk mempertahankan suhunya di bawah suhu titik lebur tadi. Nah, sehingga kalau kita lihat di sini, setelah dia mengalami sublimasi, ya, ataupun dia mencair kemudian menguap, kemudian setelah didinginkan akan terbentuklah kristal-kristal di sekitar gelas dan tutupnya tadi. Ya, kristal itu adalah zat murni dari kanver. Sementara zat warnanya kita lihat di bawah ini sudah terpisah ya, tertinggal. Jadi dari sini bisa kita lihat bahwa untuk sublimasi ini
bisa kita gunakan jika ada dalam campuran itu zatnya yang bisa menyublim dan mengkristal ya. Nah, dalam hal ini ada Ibu beri contoh kapur barus dipisahkan dari pewarnanya. Nah, lalu di mana penerapan daripada sistem ini atau prinsip ini? Yaitu memisahkan iodin dari garam. Ya, ini banyak digunakan hari-harinya. Nah, itu tentang pemisahan campuran. Kalau ada yang mau bertanya, silakan bertanya. Ada yang mau bertanya, silakan bertanya di live chat-nya nak ya. Tak tahu ya, nanti diulang lagi belajarnya ya Okta. Oke, kita lanjut ke materi kita yang kedua. Bu Linda, Ya. boleh nanya nggak Bu Linda? Tuh. Tadi yang distilasi itu kalau misalnya kita ingin mendapatkan air yang bening lagi, misalnya dari air teh atau air kopi bisa berarti Bu Linda ya? Bisa. Atau kita misalnya air kotor, misalnya banjir gitu, mungkin bisa penerapannya ke situ ya Bu Linda? Bisa, itu sangat bisa ya. Cuman mungkin perlu peralatan yang agak dibanding mendapatkan airnya agak mahal gitu dengan daripada teknik lain gitu ya. Kalau untuk penyaringan air kotor biasanya digunakan itu apa namanya itu? Teknik penyaringan ya, filtrasi biasanya. Ya. Ya. Kalau misalnya air distilasi itu boleh diminum ya Bu Linda? Boleh. Ya, kalau kita yang kita destilasi itu adalah air ya, air teh kah, air garam kah, air gula kah, airnya itu bisa kita minum. Cuman airnya itu dalam keadaan tanpa tambahan mineral-mineral lain ya, tanpa ada air murni Bu Linda ya? Air murni lah namanya ya itu. Ya, karena konsep dari pemisahan campuran ini adalah untuk mendapatkan zat murni tadi. Ya. Kalau misalnya siapa tahu kan kita di sini kan sering banjir kan Bu Linda. Siapa tahu sulit mendapatkan air bersih, mungkin bisa ya pakai distilasi itu di rumah mungkin. Tapi pakai apa ya? Itu ceret yang kecil itu mungkin ya, pakai selang lagi mungkin. Apa tuh? Iya. Selalu Karena prosesnya itu sedikit lebih rumit ya dibanding dengan penyaringan. Jadi umumnya orang menggunakan teknik penyaringan biasa. umumnya. Terima kasih Ya. Bu Linda. Sama-sama Bu Iis. Selanjutnya kita bahas tentang asam basa dan asam basa ya. Oke, nah asam ya. Dalam kehidupan kita asam itu sangat dekat ya, seperti jeruk, ya jeruk nipis ya, mangga, mungkin mangga muda, mungkin ya agak asam ya. Kemudian ada tomat, dan banyak lagi ya dalam kehidupan kita yang buah-buahan kah, atau bumbu-bumbu dapur kah yang sifatnya asam. Nah, ini dia. Asam itu adalah senyawa. Senyawa itu sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya adalah zat ya. Jadi zat yang sudah kita bahas sebelum itu adalah unsur dan senyawa. Nah, jadi dalam hal ini asam itu adalah senyawa yang menyebabkan asam-asam pada berbagai materi. Kemudian dapat menimbulkan korosi. Nah, sebagai contoh yang ini ya. Ini ada rantai yang sudah karat. Ini adalah perbuatan si asam ini ya. Kemudian asam itu dapat dibedakan menjadi dua, asam organik dan asam anorganik. Nah, contoh asam organik. Asam organik itu asam yang berasal dari makhluk hidup ya. Contohnya itu
Pada lemon terdapat asam sitrat namanya. Pada apel dan pir terdapat asam maleat. Kemudian pada alkohol ini yang dibuat dari fermentasi anggur terdapat asam asetat. Kemudian ada juga asam yang tidak berasal dari makhluk hidup, disebut asam anorganik. Ciri asam ini adalah tidak mengandung atom karbon, ya, seperti asam sulfat H2SO4, asam klorida HCl nih. HCl ini ada di dalam tubuh kita ya Bu Is ya. Di Ada dalam di lambung. lambung ya. Asam fosfat yaitu H3PO4. Itu beberapa contoh asam organik dan asam anorganik. Nah, jika senyawa asam dilarutkan ke dalam air, terbentuklah larutan yang bersifat asam, yang disebut larutan asam. Ya, jadi larutan asam itu adalah campuran antara senyawa asam dengan air. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Oh ya, perlu Ibu sampaikan di sini bahwa kalau dilihat dari derajat keasamannya, maka yang disebut asam itu adalah yang pH-nya di bawah 7 ya Bu Is ya. Ya, jadi pH itu ya, rentangnya dari 0 sampai 14. dengan 14 ya, 0 sampai 14. Kalau pH-nya itu di bawah 7 dikategorikan sebagai asam. Ya, di bawah 7 sedikit, misalnya sampai 6 itu asam lemah. Kalau dia itu jauh ke bawahnya sampai mendekati angka 1 atau mendekati ke bawahnya lagi, maka itu disebut asam kuat. Nah, kalau di atas 7 itu disebut dengan basa ya. Semakin tinggi derajat keasamannya itu atau pH-nya, maka kebasaannya juga semakin kuat. Basa, bukan basah. Selama ini kadang anak-anak itu salah ini Bu Linda, pikirannya basah. Kalau basah ya, itu kan kena basah. air. Basah ya. Nah, ini basa itu sangat dekat dengan kehidupan kita, seperti ini penggunaan pencuci piring ya, Sunlight itu mengandung basa. Kemudian ada obat mah ya, obat mah. Nah, itu mengandung basa. Kita lihat dulu apa itu basa. Nah, basa merupakan zat yaitu dalam kurung senyawa ya, memiliki rasa pahit dan licin. Nah, memiliki rasa pahit dan licin. Jadi kalau kita menggunakan sabun itu terasa licin ya, itu karena dia mengandung basa. Contoh basa adalah bahan pembuat sabun, natrium hidroksida. Kemudian ada amonia yang digunakan oleh petani untuk mengurangi asam tanah. Kemudian ada aluminium hidroksida, ini dia yang obat mah tadi ya. Nah, kenapa basa ini digunakan sebagai obat mah? Mah itu biasanya karena kelebihan asam lambung. Ya. HCl tadi. Nah, ketika kelebihan asam, maka dia dinetralkan oleh basa. Makanya kita dalam pengobatan penyakit mah itu menggunakan basa. Jadi asam ketemu basa menjadi netral. Gitu ya. MgOH juga bisa nih Bu Linda ya, obat mah. Ya, magnesium hidroksida. Yang apa Bu? MgOH. Magnesium hidroksida. Magnesium hidroksida. Ya. Biasanya ya tuh magasida namanya ya. Iya ya, kalau di produk ininya nama produknya. Nah, jika senyawa basa tadi dilarutkan ke dalam air, terbentuk larutan yang bersifat basa yang disebut larutan basa. Ya. Link yang tadi Kak. Oke ya, mohon maaf. Aku mati tiba-tiba ya. Ya, kita lanjutkan. Untuk mengetahui
basa atau asam suatu zat, kita menggunakan indikator basa namanya ya. Jadi indikator asam basa ini guna mengecek apakah suatu larutan, ya larutan tadi asam atau basa, ya. Nah, indikator itu ada yang buatan, ada yang alami ya. Kalau untuk yang buatan, contohnya adalah kertas lakmus. Nah, sifat kertas lakmus ini di dalam larutan asam basa itu dia berbeda ya, menunjukkan sifat yang berbeda. Kalau di dalam larutan asam, kertas lakmus biru akan berubah menjadi merah. Sedangkan dalam larutan basa, kertas lakmus merah akan berubah menjadi biru. Ya. Nah, jika kertas lakmus merah dan biru itu kita masukkan ke dalam suatu larutan, tidak berubah warnanya, berarti larutan tadi itu netral, tidak basa dan tidak asam. Yang mana yang basa? Ini ada larutan nih, ada di gelas A, ada di gelas B. Yang manakah yang asam? Yang mana yang basa? Silakan dijawab di kolom chat ya. Yang asam dan basa, Bu Sesuai Linda. dengan pemahaman tadi ya. Kalau dia kertas lakmus merah masuk ke sini, apa jadinya? Maka kertas lakmus masuk ke sini, apa jadinya warnanya? Coba dijawab di kolom chat. Kalau yang gambar A itu lakmus birunya jadi merah ya, Bu Linda? Ya. Ini gambarnya kecil, Bu Linda. Ya, dibesarkan dulu. Oh, ini si Randy ada jawab. Oh, yang A asam, yang B basa. Yang A asam. Yang lain bagaimana? Yang B basa. Basa. Nah, ini Bu Linda. Nah, basah, Bu Linda. Yang betulnya tulisannya basah ya, bukan basah, tapi basah. Dan paha. Dan paha ya. Itu Coba kan, ada Bu lagi Linda. yang mau menjawab? Silakan. Ini kertas lakmus birunya jadi merah yang A. Ya, Kalau yang ini. di B, lakmus merahnya jadi biru. Ada lagi Okta Saka Putra, A asam. Oke, si Okta jawabnya yang A ini asam. Yang B bagaimana Okta? Yang B berarti apa nih Okta? Okta 71 ya. Rendianto kenapa ditarik lagi pesannya? Itu udah bagus tadi tuh. Asam basa. Iya betul. Yang perbaiki tulisannya aja Bu Linda. Kata-katanya ya bagus. Yang lain ayo. Apa pendapatnya? Okta Saka Putra tak tahu. Yang B tak tahu. Yang B tidak tahu. Coba yang lain. Kebalikannya sebenarnya ya Bu Linda. Ya, jadi kita lihat lagi di sini aturannya itu. Ya. Dalam larutan asam, kertas lakmus biru akan berubah menjadi merah. Dalam larutan basa, kertas lakmus merah akan berubah menjadi biru. Itu ya. Asam, kalau saya ingatnya gini Bu Linda, kadang anak-anak ini asam tuh masam, berarti lakmusnya nanti akan merah. Merah, ya betul. Asam merah. Ya. Kalau basa biru. Biru. Jadi warna kertas lakmusnya akan jadi biru iya. Ya. Apa ini? Jawab apa Bu? Leani siapa tadi Bu? Siapa tadi? Laki-laki tadi ya? Ya, laki-laki tadi. Ini kan ada dua gambar. Satu, kertas lakmusnya dicelup ke dalam larutan A. Kita lihat perubahannya. Kemudian kertas lakmusnya kita celup ke dalam larutan B. Ini perubahannya. Apakah jenis larutan A dan B ini asam atau basanya yang mana? Itu.
Ada lagi yang mau menjawab? Tidak ada ya. Ya, oke. Jadi yang dijawab oleh Rendianto itu sudah benar ya. Okta juga udah benar, tapi setengah ya, yang B-nya belum terjawab. Jadi yang A ini asalnya kertas lakmusnya biru, dicelup jadi merah. Ya, maka ini asam. M ya, masam, M kata Bu Iis, merah. Kemudian ada kertas warna merah, lakmusnya dicelup ke dalam cairan, ternyata menjadi biru. Nah, ini menunjukkan dia basah. Oke ya. Nah, selain daripada indikator buatan, kita bisa juga memanfaatkan tumbuhan seperti kunyit, kol atau kubis ungu, kemudian daun kembang, bunga kembang sepatu ya. Nah, nanti bagaimana menentukan dia asam atau basahnya? Kalau dia dicelupkan ke dalam, ini diambil ekstraknya ya. Ekstraknya diambil dalam bentuk cairan. Kemudian kita masukkan ke dalam larutan asam, dia menjadi kuning cerah. Kalau dimasukkan ke dalam basah, dia menjadi jingga. Ya. Kalau kubis ini kita ambil sarinya ya, ekstraknya, terus kita masukkan ke dalam asam, dia akan berubah menjadi merah. Jika dimasukkan ke dalam basah, dia menjadi kuning. Kalau bunga kembang sepatu, kita ambil ekstraknya atau sarinya ya, kemudian kita masukkan ke asam, dia menjadi merah cerah. Kemudian kalau dimasukkan ke dalam basah, dia menjadi hijau. Ya, jadi selain yang kita buat tadi, indikator buatan tadi, bisa juga kita memanfaatkan tumbuhan yang ada di sekitar kita. Nah, sampai materi kita ke yang terakhir, yaitu tugas. Membuat rangkuman materi dan mengidentifikasi beberapa larutan yang menggunakan kertas lakmus dan membuat laporan. Nah, di sini Ibu akan memperagakan, mungkin kita keluar dulu ya dari presentasinya. Oke, di sini Ibu akan memperlihatkan yang mana kertas lakmus warna biru. Ya, ini dia ya. Nah, ini adalah kertas lakmus warna biru. Ya. Kemudian ada kertas lakmus warna ini merahnya ya seperti ini ya, tidak merah-merah betul ya. Nah, ada lagi satu lagi yang bisa digunakan juga, ini adalah ini ya, ini. Apa namanya nih Bu Is? pH universal ya. Nah, ini dia ada beberapa warna yang ditampilkan di sini. Nanti kita melihat perubahan warna dan bisa menentukan pH-nya itu berapa. Tapi kalau kertas lakmus ini hanya menunjukkan dia asam atau basa saja, tidak bisa membedakan derajatnya ya, 1, 2 dan sampai seterusnya. Di sini Ibu akan mendemokan. Ya, ini ada sedikit cairan Ibu letakkan di sini. Nanti Ibu celupkan kertas warna biru. Ya, nanti kamu tebak cairan ini asam atau basa. Bukan sulap, bukan sihir, Bu Linda. Ya, bukan sulap, bukan sihir. Ini dia ya, jadinya ya. Wow, Nah, bisa berubah gitu warna. Ya. Berubah warna. Ya, ya. Nah, jadi setelah dicelup ke sini, dia berubah warna. Bu Ini Linda. apa ini cairannya nih? Bu Linda, ini diangkat sedikit kertasnya, dilamakan Bu Linda. Iya. Nah, itu. Ya, biar lihat. Nah, ini ya, yang biru menjadi merah. Cairan apa itu? Merah. Coba dijawab. Apa cairan Merah. yang tadi itu? Seperti yang Bu bilang tadi, merah. Kalau merah apa jadinya tadi? Oh ya, Okta udah menjawab. Oke, Okta udah jawab. Asam kata Okta. Betul Bu Linda?
Ya, kita cek lagi. Biru, sorry. Biru udah Yang Bu Linda asam ya, jadi asam. merah. Yang merah. Merah kita masukkan. Ya tetap merah ya. Merah ya. Nah, Tidak jadi dia berubah. bersifat asam. Bagus sekali Rendianto. Siapa nih beberapa orang dapat jawab nih? Okta, Selanjutnya Randy. Ibu punya cairan lain. Ya. Ya. Ini dari tutup yang berbeda. Kita lihat. Ini yang biru ya. Yang biru tetap biru ya Bu Linda. Biru sepertinya. Kita lihat yang ini. Yang biru tetap biru, yang merah jadi biru. Jadi biru. Jadi apakah larutannya itu Bu Linda, jenisnya? ditayangkan lagi Bu Linda kertasnya Bu Linda. Yang merah tadi. Yang merah jadi biru tadi Bu Linda. Oke. Yang biru kan tadi tetap biru. Nah ini Ya, kelihatan ini dia yang ya. merah jadi biru. Itu dia ya. Nah itu. Ya. Merah jadi biru. 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 Ya, silahkan sama Lia dijawab. Oke. Nah, masih banyak yang menjawab basah, Bu Iis. Basah, basah, basah. Basah, nak ya. Ya, betul Nggak sekali apa-apa. ya. Oke. Itu adalah basah. Iya, Ya. basah. Lalu, Basah lagi basah. kalau kita ingin mentes pakai ini, ya, yang tadi menjadi biru ya, kita tes ini. Pakai indikator universal Bu Linda ya, yang bisa kita Bukan. ketahui berapa derajat Tapi ini kurang keasaman. panjang Bu Iis, kurang bisa dia digunakan di sini. Perlu cairan yang agak banyak dia nih. Ya. Ini hasil akhirnya seperti ini. Ya. Lalu kita cek di sini. Di kotak yang mana dia yang sama. Kayak gitu ya, kita kurang cek. jelas Bu Linda. Kurang jelas ya Bu Iis? Iya, di dekat. Nah, iya tuh dikit lagi. Di kotak mana dia yang paling dekat warnanya Bu Iis? Berapa tuh ya? Yang ini kayaknya ya. 10 apa 11 tuh? 11 kayaknya lebih dekat Bu Iis ya. Nah, seperti ini menentukan derajat keasamannya. Ya, yang warnanya itu jadi derajat keasaman, tapi dia ini kalau 11 udah basah ya Bu Iis ya. Nah, jadi itulah beda kertas lakmus dengan pH universal. Kalau pH universal itu kita bisa memperkirakan berapa nilai derajat keasamannya atau pH-nya. Sedangkan untuk kertas lakmus hanya bisa menentukan ini asam atau basa. Ya. Ada yang mau bertanya sampai di sini? Okta tadi jawabnya 11, Randy juga 11. Iya, bagus ya 11. Berarti udah paham ya. Oke, ada yang mau bertanya, Nak? Sampai di sini? Oh, Zamalia tadi jawab yang tadi basa itu. Langsung nyambung Zamalia. Oke, Zamalia. Oh iya. Zamalia kelas berapa nih? Basah, Nak ya, bukan basah, tapi basah. B-A-S-A, basah. Gitu kalau ya. basah mandi lagi. Nyanyi pula lagi Ibu. Basah. Ini batas. Nah, berikut ini kita akan sedikit merefleksi apa yang sudah kita pahami. Ibu akan menampilkan kuis melalui Menti ya. Kita mulai aja 5 orang. Kita mulai ya Bu Iis. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, untuk memisahkan sel darah merah dan sel darah putih dari plasma darah digunakan bla bla bla. Sel darah. Sel darah tadi yang putar-putar itu. Ya, ada yang menjawab? Oh, berarti waktunya nih Bu Linda. Kenapa? Masih mikir. Nah, ada ini Bu Iis menjawab ini.
Suara Bu Linda ini kok double ya? Lanjut soal nomor 2 di Redianto nih ya, yang paling tinggi nilainya. Soal nomor 2. Pemisahan campuran yang berdasarkan perbedaan tipe didih adalah, silakan dijawab. Ini yang tadi saya tanya tadi nih. 4, 3, 2, 1. Kenapa tidak muncul di sini? Oh, ada. Nah, 2 orang yang betul. Lanjut. Siapa kira-kira? Nabil, Hanif. Oke. Naik Nabil ya. Lanjut. Yang ketiga. Teknik penyaringan dan teknik sentrifugasi memiliki kesamaan, yaitu penyaringan dan sentrifugasi punya persamaan, yaitu berdasarkan perbedaan ukuran partikel atau berdasarkan perbedaan titik. Nah, kita lihat. Kita menjawab ini. Muncul, kita cek aja. Ya, Rendianto dan siapa nih, Yati, Sandra, ada 4 orang nih ya yang bisa menjawab. Oke, Nabil naik ya. Tadi Nabil juga ya yang di atas ya. Ya, Nabil masih bertahan. Oke, lanjut. Soal nomor 4. Yang termasuk ciri senyawa asam adalah A. Terasa lincah di tangan. Yang kedua, dapat merubah warna kertas lapis merah menjadi biru atau dapat menyebabkan korosi. Iya, 3 orang betul menjawab. Selamat ya. Siapa orangnya kita lihat. ya mantap, mantap. Nabil, Rendianto, Tingilium, siapanya? Nabil masih bertahan ya. Yati naik ke atas. Oke, yang terakhir. Yang terakhir. Tumbuhan berikut dapat dijadikan sebagai indikator asal basah kecuali Biasa ini yang tanam yang berwarna ya Bu Linda. bawang merah, kubis, kembang karatun. Apa jawabannya? Aduh, ini gara-gara lihat lagi nih kayaknya. Oke, kita lihat aja siapa yang berhasil menjawab. Jawabannya adalah bawang putih ya. Hanif dengan Sandra yang bisa menjawab. Kita lihat perolehan terakhir. Nabil pemenangnya ya dengan skor 2452. Selamat ya. Oke, selamat Nabil. Ya. Nabil ini kelas 73 kan ya. Oke, semuanya kembali lagi ke YouTube ya. Nah, baik, sampai di sini anak-anak. Selanjutnya Ibu akan menyerahkan waktu dan kepada
saran. Ya, ya. Ya. Oke. Sudah selesai pemaparan materinya dari Bu Linda. Sudah sangat jelas ya, slide-nya juga bagus, keren, jelas lagi videonya. Terima kasih Bu Linda yang sudah berusaha menyampaikan materi dengan sangat jelas, kemudian membuat videonya. Ini kemarin buat sendiri, ada yang buat sendiri ya Bu Linda ya. Nah, anak-anak Ibu, semoga tadi yang disampaikan Bu Linda ini bisa kamu terima dengan baik dan ini bermanfaat. Ini sebenarnya bisa diterapkan juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian ini nanti kita bisa terapkan ya Bu Linda ya. Obat mah misalnya itu kenapa kita kalau mah tuh tidak boleh minum yang asam-asam karena kan di lambung kita tuh sudah banyak asam lambungnya HCl. Nah, jadi jika materinya masih belum jelas, kamu nanti bisa diskusikan dengan Ibu atau Bu Linda melalui WhatsApp ya. Jangan malu untuk bertanya, jangan segan ya, karena kalau tidak bertanya nanti kan makin tidak jelas materinya ya. Jadi sebenarnya ya ini mudah lah sebenarnya Bu Linda ya, karena ini kaitannya ini banyak sekali di kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah nanti kamu akan Sekali Bu Iis. ya terasa manfaatnya sama kamu nanti ya. Gimana Bu Linda, kita sudahi dulu Bu Linda pertemuan kita hari ini ya. Ya Bu Iis. Ya, oke. Oke, Kita ucap sebelumnya Ibu mengucapkan terima kasih kepada yang sudah hadir ya dan ikut berpartisipasi. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Iis ditutup. ya. Kita baca alhamdulillah dulu sama-sama, alhamdulillah. Semoga apa yang disampaikan Bu Linda hari ini bermanfaat untuk kita dalam kehidupan kita sehari-hari juga ya. Dan semoga di waktu kita bisa bertemu lagi, lebih ramai lagi nih. Tapi semoga yang hari ini tidak bisa hadir nanti bisa menonton lagi live-nya di YouTube ya, di link yang akan nanti Ibu bagikan lagi mungkin nanti mungkin terlewat chatnya ya. Nah, oke, sampai ketemu di minggu depan. Tidak ada lagi mungkin ya Bu Linda yang mau sampaikan ya, itu aja ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.